Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi sahabat belajar ngaji. Jauh hari Indonesia sudah diancam dua golongan non-ahlussunnah wal jamaah, yang kemungkinan besar membahayakan Islam, Aswaja dan juga NKRI. Dua golongan itu adalah Wahabi dan Syiah. Untuk itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mewanti anti-muslimin Indonesia untuk mewaspadai kedua golongan itu. Berikut fatwanya. 1. Fatwa tentang bahaya Wahabi. Di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, halaman 9-10 diterangkan sebagai berikut. Pada masa lalu umat Islam di Jawa sepakat dalam berpendapat dan bermazhab dengan satu rujukan dan pegangan, yaitu dalam bidang fikih mengikuti kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam masalah usuluddin mengikuti kepada mazhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari, dan dalam bidang tasawuf mengikuti kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian pada tahun 1330-an muncul bermacam-macam golongan, pendapat-pendapat yang bertentangan, pikiran-pikiran yang berseberangan, dan para tokohnya saling tarik-menarik kontroversi. Dari mayoritas para tokoh, ada para ulama salaf yang konsisten terhadap kesalafannya, yang mengikuti terhadap mazhab yang telah ditentukan, dan berpegang teguh pada kitab-kitab yang dianggap presentatif, mutabaroh, yang biasa beredar, masyhur. Mencintai ahli bait keluarga Nabi Muhammad, mencintai para wali dan orang-orang yang soleh, mengambil berkah kepada mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, ziarah kubur, mentalkin mayit, bersedekah untuk mayit, meyakini adanya syafaat, pertolongan, manfaat, doa, wasilah dan lain-lain. Menurut Al-Alamah Syekh Muhammad Bahid Al-Hanafi Al-Muti, dalam kitabnya yang bernama Tathirul Fu'adi min Danasil Ikot, mensucikan hati dari keyakinan yang kotor, ia berpendapat bahwa golongan ini merupakan cobaan besar bagi umat Islam yang salaf tempo dulu, maupun yang kholaf modern. Mereka adalah aib, pemecah belah umat, dan sebagai organ yang rusak yang harus dipotong, sehingga tidak menular ke organ lainnya. Ia bagaikan penyakit kusta yang harus dihindari. Mereka adalah golongan menjadikan agama sebagai permainan. Mereka mencaci maki ulama salaf dan ulama kholaf, mereka sambil berkata, mereka semuanya tidak tidak terpelihara dari perbuatan dosa, maka tidak layak untuk mengikutinya dan tidak ada bedanya yang hidup dan yang mati. Golongan tersebut mendiskreditkan ulama dan menciptakan persoalan-persoalan syubhat, kemudian menyebarkannya secara luas ke masyarakat awam supaya orang awam tidak mengerti terhadap kekurangan yang ada pada golongan tersebut. Tujuan mereka adalah menebar permusuhan dan kebencian. Mereka berkeliling di atas muka bumi untuk menciptakan kerusakan. Mereka berkata bohong tentang Allah, padahal mereka tahu tentang hal yang sebenarnya. Mereka berdalih sedang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memerintah kebaikan dan mencegah kemunkaran. Mereka mengajak manusia mengikuti agama yang mereka jalankan dan menjauhkan bid'ah, menurut pemahaman mereka. Padahal, Allah tahu bahwa mereka adalah para pendusta. Menurut pendapat saya, sangat mungkin mereka adalah para pelaku bid'ah yang selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Imam Qadi Iyad berkata, kehancuran terbesar dalam agama sampai urusan dunia adalah karena ulah perbuatan mereka dengan menimbulkan permusuhan antar umat Islam, yang menyebabkan mereka terperangkap dalam masalah urusan dunia. Al-Alamah Ali Al-Qori dalam penjelasannya berkata, Allah telah mengharamkan khamr, minuman keras yang memabukkan, dan judi dengan alasan ini, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat.
maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. 2. Fatwa tentang bahaya Syiah. Inilah pandangan pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1292 sampai tahun 1366 Hijriah atau tahun 1875 sampai tahun 1947 Masehi tentang Syiah, tercantum dalam karangan beliau Risalah Ahlis Sunnah wal Jamaah. Termasuk dalam kategori gerakan baru yang muncul di Pulau Jawa adalah sekte Syiah Rafidhah, yakni golongan yang mencela sahabat Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Golongan ini juga membenci para sahabat Nabi lainnya, dan berlebih-lebihan dalam mencintai dan fanatik terhadap Sayyidina Ali dan Ahli Bait. Sayyid Muhammad di dalam Syarah Al-Qomus Al-Munit berkata, sebagian dari mereka telah beridentitas sebagai kafir zindik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan kaum muslimin semuanya. Al-Qotli, Iyad di dalam kitab Asifah, juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah bin Mughafah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, takutlah kalian semua kepada Allah, takutlah kalian semua kepada Allah dan berhati-hatilah kalian semua dalam menyikapi para sahabatku. Mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan kepada para sahabatku. Janganlah kalian semua bermaksud buruk dan menganiaya mereka setelah kematianku. Barang siapa mencintai mereka maka dengan sepenuh hati aku mencintainya. Barang siapa membenci mereka maka dengan segala kebencianku pula aku membencinya. Barang siapa membenci dan menyakiti mereka berarti ia menyakitiku. Barang siapa menyakitiku maka berarti menyakiti Allah, dan barang siapa menyakiti Allah maka bersiaplah untuk menerima azab Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian semua mencaci maki para sahabatku, karena sesungguhnya akan datang di akhir zaman nanti, sekelompok kaum yang mencela sahabat-sahabatku, maka janganlah kalian semua mensolati jenazah mereka, janganlah kalian semua sholat bersama mereka, janganlah kalian semua menjalin pernikahan dengan mereka. Jangan pula kalian berdiskusi bersama mereka, jika mereka sakit, maka jangan jenguk mereka. Dan dari Rasulullah beliau bersabda, barang siapa mencela sahabat-sahabatku maka bunuhlah dia. Pernyataan keras Nabi ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa saja yang menyakiti para sahabatnya maka berarti ia menyakiti Nabi, dan menyakiti Nabi adalah haram. Rasulullah bersabda, janganlah kalian semua menyakitiku melalui para sahabatku, barang siapa menyakiti sahabat-sahabatku berarti ia menyakitiku, dan Nabi juga bersabda, janganlah kalian menyakitiku dengan cara menyakiti Aisyah, dan Nabi bersabda pula, janganlah pula dengan cara menyakiti diri Fatimah karena ia adalah keratan darah dagingku, menyakitiku segala yang menyakitkan dirinya. Demikian semoga kita sebagai bangsa Indonesia agar lebih waspada dan berjuang demi Islam dan NKRI, demikian, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.